tidak mau gantian. Kenapa Anda panik begitu? Tidak menjadi murtad. Habib, gitu. kenapa Anda panik begitu, Habib? Saya belum selesai bicara, Anda ngomong terus. Kitab suci gitu loh. Jadi kitab-kitab suci itu kayak Injil saya juga tahu dan ada yang saya pertanyakan. Injil sih. Saya membahas mengapa Muhammad menyuruh perempuan menyusui pria lain. Membuat ketidaksenangan salah satu pihak. Ini mulai kejang dia. Begitu. Kejang surup. Dengar. Habib monopoli, nggak mau mendengarkan kata-kata saya gitu loh. Saya belum selesai, langsung diputus. Jadi tak ulangi ya, kalau kamu baik hati, begini gitu ya. Jadi saya tidak mau membahas tentang kitab suci. Nah, takut kamu. Shalom, apa kabar saudara? Salam damai bagi kita semua. Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun, dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja, mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet-apologet Kristen hingga masuk penjara. Maka untuk itu teman-teman kita membuat payung asosiasi Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia atau disingkat Generasi Muda FKPPI. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel ini. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita yang ingin belajar Injil? Mari kita simak sampai selesai video ini. Gemeteran. Silakan, Sandra, nyalakan kamera. Iya. Oke. Aduh, mohon maaf jadi gemeteran. Ya, gimana? Kak Sandra, apakah Anda seorang Muslim? Enggak. Mantan Muslim dulu. Mantan Muslim. Ya. Lagi-lagi kita ketemu dengan mantan Muslim. Ya, gimana Kak Sandra? Masih kecil, jadi waktu umur 8 tahun ya. Oh, dari kecil sudah berubah. Nah, maksudnya waktu umur 8 tahun itu banyak kepahitan gitu ya waktu diajar ngaji. Tanganku seringkali dipukulin gitu sama ustadznya. Jadi disitulah aku meninggalkan semua pelajaran yang udah dipelajarin. Nggak banyak sih, karena banyak kekerasan, makanya aku meninggalkan itu. Sebenarnya aku kesini mau kesaksian sih, karena aku nonton dari tadi. Di lain sisi ya pengen ketawa, tapi di lain sisi kok dari dulu sampai sekarang masih sama gitu loh ya. Jadi judulnya seperti apa yang di belakangnya. Aku panggilnya Edi saja ya karena aku lebih tua. Yeah. Jadi aku mau kesaksian aja di sini, boleh ya sedikit aja? Boleh saja, silakan. Boleh. Ya, yaitu waktu zamannya umurku masih di bawah umur 15 tahun ya. Seringkali aku dapat pertolongan dari orang-orang Kristen. Ya. Jadi kalau dibilang di saat aku susah, dulu aku merantau di Jakarta, Edis ya. Aku dari Jawa. Sekarang aku tinggal di Jerman. Mungkin Jermannya di mana? Saya pernah sampai lupa saya namanya. Kol apa? Di Kol. Ya. Aku di Stuttgart. Stuttgart, oke. Yang banyak bikin mobil Mercy, Porsche. Ya. Terus aku gini aja, aku nggak mau panjang aku jadi gemeteran ya aku masuk di tempatnya Edis. Padahal aku sendiri juga sering live gitu ya. Kesaksianku gini aja lah karena dari tadi kan panas terus aku lihat tuh ikut gemeteran juga gitu loh. Kadang-kadang kok masih dari dulu sampai sekarang masih sama gitu ya. Kekerasan itu nggak pernah berubah. Bahkan aku salah satu juga orang yang salah satu
korban kekerasan. Ya, kekerasan masa kecilku gitu ya, sampai untuk melupakan itu aku harus terapi di Jerman ini. Aku 6 tahun terapi di sini supaya aku bisa berpikir yang normal, yang kembali normal, dan itu dari, ya maaf ya, aku nggak mau nyebut dari agama atau gimana, itu oknum ya. Mereka itu keras sekali gitu loh. Apa kita nggak boleh bertanya sebagai perempuan apalagi gitu kan? Nah, dari semenjak umur, pokoknya di bawah 15 tahun itu banyak sekali anak-anak Tuhan itu nggak tahu ya, aku bilang berkeliling di Jakarta itu, waktu itu saatnya susah sekali. Itu banyak sekali orang Kristen selalu bilang, kok aku mau nangis. Mereka yang menolong aku lah gitu ya. Terus, ya ampun, aku cerita jadi kebetulan. Mereka langsung panggil aku saudara, dan mereka nggak pandang bulu siapa aku. Dia selalu bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Dan itu, perkataan itu membuat aku tuh pelan-pelan belajar. Katanya orang Kristen itu kan murtad. Orang Kristen itu pokoknya negatif kan, gitu ya, kafir dan murtad. Lalu aku di suatu gereja, diam-diam aku ke gereja, karena kalau aku ngomong di umum nanti aku takut gitu dimusuhin orang. Lalu di gereja itu selalu welcome gitu ya, semuanya welcome. Walaupun aku orang Jawa, di situ kebanyakan orang dari Pulau Sumatera ya. Mereka selalu bilang, adikku, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan itu, pengalaman itu datang di kepalaku atau di pikiranku seperti waktu aku di gereja itu aku dapat suatu pengurapannya dari pendeta. Dia tiba-tiba datang ke aku berdoa, dia bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Aku masih nggak ngerti gitu, tapi suatu hari aku melalui mimpi itu, aku selalu sakit-sakitan waktu itu. Lalu aku cuma berdoa, kalau memang ada Tuhan yang namanya Tuhan Yesus, katanya kalau ditumpangin tangan bisa sembuh gitu ya. Terus aku juga belajar membaca Alkitab. Aku belajar di situ, aku suka sesek nafas waktu itu ya. Karena aku tinggal di satu tempat kos yang kecil, yang tempatnya dingin, yang kasurnya juga tipis, mungkin dari dari tempatnya itu kali ya. Lalu dengan aku percaya, dan aku memang mau percaya gitu ya, walaupun aku belum mengerti banyak, lalu aku berdoa, itu puji Tuhan, nafasku itu bisa kembali normal. Artinya mengalami mukjizat lah gitu ya. Ya, mengalami mukjizat. Karena waktu itu aku mau beli obat pun aku nggak punya uang ya, nggak mampu ya. Kemiskinan yang menimpa ya. Tapi puji Tuhan semenjak aku kenal Yesus, saat ini aku hidup di Jerman, dan ceritanya itu panjang sekali. Aku nggak mungkin cerita siang ini di sini. Tapi bagaimana ini? Kemarin saya dengar ada satu statement, kalau nggak salah Ibu Ginting ya atau siapa gitu, dia ngomong di forum, kalau nggak salah kemarin sempat viral ya, yang dia berbicara di Jerman akan kelakuan orang-orang Islam. Nah, bagaimana dengan kelakuan orang-orang Islam sesungguhnya di Eropa? Karena saya sendiri adalah saksi mata, saya ketika melihat nanti dibilangin ini lagi ya. Tapi memang saya lihat memang banyak ulah begitu. Betul, jadi gini. Entah bikin kotor lah, entah bikin pesing segala macam gitu. Memang masih seperti itu ya keadaan Eropa ya? Masih. Jadi gini, mereka itu, ini aku mungkin ada yang nonton yang lain ya, mohon maaf gitu. Aku harus cerita jujur. Mereka itu mau dihargai, tapi mereka nggak mau menghargai. Ya. Contohnya kalau di sini nggak boleh, di Jerman itu peraturan kan ketat. Ya. Umpamanya dibilangin jangan rame-rame di situ, karena jam itu di sini di atas jam 10 malam tidak boleh rame-rame. Itu mereka kalau ditegur itu satu grup itu datang semua, lalu yang orang Jermannya itu malah dikata-katain, katanya
lu masih keturunan Pak Kumis ya, makanya lu jahat. Jadi gitu. Jadi mereka pergi ngerti ya maksudku? Iya, ngerti. Gitu. Duh, mohon maaf nih aku jadi kok curhat. Iya. Jadi memang mereka memang selalu sering bikin ulah gitu ya. Iya. Lalu bagaimana itu kelanjutan dari statement yang Ibu Ginting yang mengatakan kelakuan orang Islam di Indonesia itu kerjanya bikin rusuh. Gereja ditutup, demo, wah yang dikibarin bendera Palestina, ya kan, naik kuda bawa panah, ya kan. Ya kan? Ya, itu. Terus ada Indomaret ditutup, ini produk tapir. Apakah kelakuan mereka juga sama di negeri-negeri yang lain? Sama-sama botolnya? Nggak terlalu nyolok sih, karena... tapi nyolok juga, karena... Jadi gini, mereka coba melawan, tapi pemerintah Jerman ini konsekuen, karena polisi di sini nggak mau mukul, nggak mau main tangan, mereka berani gitu ya, berani sekali sama kepolisian, karena polisi kalau melarang, tapi polisi sekarang udah diajarin, mereka harus ditangkap, tapi mereka tetap aja melakukan gitu ya. Kayak gitu. Terus mereka merasa mau cari yang menurut mereka itu makanan mereka harus disediakan. Bahkan kalau kita jualan, ini halal apa enggak? Kita udah bilang halal. Yang benar. Jadi kita nggak dipercayain lagi. Oh gitu, ya. Nah itu salah satunya. Ya. Tapi intinya sempat suara dari Jerman kemarin ya, pernyataan Ibu Ginting. Bagaimana kabarnya dia di sana? Aman-aman saja? Aman-aman saja ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang mengatakan tentang kelakuan orang Islam yang sering membuat onar, ya bagaimana itu dikatakan tidak benar? Di Indonesia sudah berapa kali tuh? Ya kan? Ya. Mereka melakukan hal-hal yang bersifat ya kekerasan seperti itu. Nutup-nutupin gereja lah, itu berkali-kali. Bahkan saya diskusi begini saja ya, sekalipun saya menyatakan kebenaran, mereka tetap saja kelakuannya tidak berubah begitu. Walaupun yang saya katakan benar. Begitu. Ketika saya mengeluarkan statement-statement yang benar tentang agama Islam, mereka marah-marah dengan saya. Seperti itu. Ya, saya sering lihat itu sering lihat. Oke lah. Oke, begitu ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Terima kasih. Tuhan berkati. Sama-sama Bu Sandra. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Maaf ganggu. Tidak apa-apa, tidak mengapa. Enggak apa-apa, enggak mengganggu kok. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Fahrun Hiralal Mathar. Fahrun. Selamat malam saudara Fahrun Hiralal. Halo Fahrul. Jangan ngambek Bang, jangan ngambek. Baik, kalau tidak berani berbicara, tidak berani bersuara, kita turunkan ya. Kita turunkan dulu teman-teman. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Sudah naik lagi nih si Habib nih. Habib sudah naik lagi. Mudah-mudahan sinyal dia sudah waras nih. Ya, silakan Habib, nyalakan kamera Anda. Udah dinyalakan. Oke, coba sekarang kita tes sinyal dulu ya. 1 tambah 1 berapa? Lagi. 1 tambah 1 ya 2. 2 tambah 2? Nat. Baik. Jangan merokok. Inilah orang Islam nih kelakuannya. Kalau ngomongin Muhammad sama Allah, mereka memang seperti itu. Kita lagi ngomongin Allah dan Muhammad, bukan kita nih coy.
Nih kelakuan orang Islam memang begini, nggak apa-apa. Yang begitu kelakuan mereka. Oke, baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini sinyal Anda sudah bagus. Terima kasih. Tadi Anda mengatakan kepada saya bahwa dari statement-statement yang saya utarakan, sebagian besar Anda setuju, betul? Betul, jadi betul ya gitu beberapa ya. Cuman begini, yang saya sebentar, saya belum selesai. Anda kan tadi sudah bicara panjang lebar. Ya kan saya kesini itu. Ya, saya pengen tahu kan, di mana pernyataan saya yang kan tidak Anda setujui. Tamu itu harus dihormati. Apakah orang Kristen tidak menghormati tamu? Tadi kan Anda sudah bicara panjang lebar. Lalu saya jawab Anda, ternyata sinyal Anda tidak bagus. Sehingga ketika saya bertanya, jawaban Anda itu datang 5 detik kemudian. Sekarang saya lanjutkan yang tadi. Ketika Anda nonton saya, Anda katakan sebagian besar Anda setuju. Sebutkan satu saja yang Anda tidak setujui dari statement saya. Yang saya tidak setuju adalah kesimpulan kamu. Ya, yang mengatakan orang kalau tahu Al-Quran, tahu hadis akan murtad. Kalau orang tahu Quran, tahu hadis, maka mereka akan membuang ke sampah. Gitu. Baik, kita tes ya. Saya tes. Mau saya tes? Ada telepon. Alasan ada telepon. Oke, boleh kita tes? Ya silahkan. Baik, kita tes. Apakah dia akan mencampakkan buku itu atau dia masih mengimaninya? Baik. Ini hal-hal yang fenomenal nih. Benar tidak bahwa seorang Muhammad menyuruh wanita yang sudah bersuami menyusui pria lainnya? Betul atau salah? Itu sudah tahu saya. Yang saya tanyakan betul atau salah? Betul. Ada. Berarti dengar dulu, saya belum selesai. Kenapa Anda ketakutan? Saya kan duluan. Kenapa Anda ketakutan? Kamu ketakutan akan menendang saya. Ada yang ketakutan. Saya belum selesai kok. Saya belum selesai. Kita akan simpulkan apakah orang Islam. Dengar. Tenang. Jangan panik. Maka akan murtad. Itu yang saya permasalahkan. Iya, nanti akan saya tunjukkan bahwa seorang Islam akan murtad. Dengar. Kita buktikan saya tahu Al-Quran. Anda ngomong terus. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Tidak mau gantian. Kenapa Anda panik begitu? Tidak menjadi murtad. Habib, gitu. Kenapa Anda panik begitu, Habib? Saya belum selesai bicara, Anda ngomong terus. Kitab suci gitu loh. Jadi kitab-kitab suci itu kayak Injil saya juga tahu dan ada yang saya pertanyakan. Injil sih. Saya membahas mengapa Muhammad menyuruh perempuan menyusui pria lain. Membuat ketidaksenangan salah satu pihak. Ini mulai kejang dia. Kejang surup. Dengar. Habib nggak mau mendengarkan kata-kata saya gitu loh.
Saya belum selesai, langsung diputus. Jadi tak ulangi ya, kalau kamu baik hati, begini gitu ya. Jadi saya tidak mau membahas tentang kitab suci. Nah, takut kitab suci kamu kan? Takut dia fotonya. Meskipun akan murtad. Ini nyatanya kamu takut. Nyatanya kamu takut membahas itu. Contohnya gini, contohnya yang sama-sama. Kalau yang sama-sama begini. Di dalam Injil ada kitab Kejadian. Lari kemana-mana. Yang dibahas itu mengenai sama, Muhammad yang menyuruh perempuan menyusui pria lain. Kok lari kemana-mana? Itu akan membuat orang lain tidak suka. Lari kemana-mana. Jadi ya sama saja gitu loh. Di mana samanya? Samanya di mana? Misalkan yang sama nih. Yang sama nih, kitab Kejadian dan ayat Fusilat, ayat berapa itu Arab ayat? Nah, ya Fusilat di Al-Qur'an. Itu tentang kejadian alam semesta. Itu sama. Lari ke kejadian semesta sih. Yang kita bahas apa tadi, botol? Kalau yang di Injil itu yang kita bahas tadi mengenai Muhammad menyuruh menyusui. Tapi aku tidak mau. Ya, Anda di bawah saja. Anda belajar ngomong dulu. Ngomong nyerocos saja ketakutan. Saya sudah bilang, kalau Anda mau membuktikan bahwa seseorang Islam tidak akan murtad dari Islam kalau dia tahu agama Islam, Anda dengarkan perkataan saya. Anda pasti takut. Anda pun akan murtad kalau Anda mengikuti ajaran agama Islam, mengetahui ajaran agama Islam. Bagaimana Anda? Tapi Anda bicara terus. Sayur asem. Silakan sayur asem, nyalakan kameramu. Bentar Bang. Siap. Sayur asem. Ya, siap. Anda setuju nggak kalau orang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, dia pasti akan meninggalkan agama Islam? Abang bertanya setuju atau tidak gitu. Saya menjawabnya, ini saya jawabannya. Mulai dah akrobat. Bang, simpel pertanyaan saya. Jika orang sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, jika orang sungguh-sungguh mengetahui tabiat Muhammad, maka orang tersebut akan meninggalkan Muhammad dan agama Islam. Setuju atau tidak? Kalau orang-orang apa ke saya ini maksudnya? Orang-orang, saya tidak setuju. Tidak setuju. Baik, kita tes ya. Mau kita tes? Mangga. Baik, kita tes. Nih, coba Bang. Kalau istri Anda menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa, menurut Anda itu perbuatan cabul atau tidak? Kalau keterangan contoh yang itu, saya tidak setuju. Kalau yang itu ya, yang dicontohkan abang ini yang mana? Bang, dengerin. Anda punya istri kan? Tadi saya dengar suara istri Anda. Anda punya istri kan? Kan analoginya gini Bang. Analoginya gini. Mulai. Angel tenan tuturan. Angel tenan tuturan. Bang, dengerin pelan-pelan. Anda punya istri kan? Ya. Suara istri Anda tadi saya dengar masih di samping kan? Ya, siap. Oke. Kalau ada seorang dukun bilang sama istrimu, "Hei, Siti," taruhlah istri Anda namanya Siti. "Susuilah si fulan, laki-laki lain yang sudah dewasa." Menurut Anda, ini si dukun ini mengajarkan perbuatan cabul nggak?
Kalau yang diceritakan diumpamakan sama abang ini, saya katakan cabul. Cabul. Baik, kita tes sekarang. Ya. Sebentar. Kita tes sekarang. Oke, kita tes. Di dalam sebuah hadis. Oke. Di dalam sebuah hadis ada seseorang bernama Sahlah binti Suhail. Ya, siap. Dia memiliki suami. Berarti sebuah peristiwa itu ya? Ya. Sahlah binti Suhail ini memiliki seorang suami bernama Abu Huzaifah. Terus? Lalu datanglah Sahlah binti Suhail ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, wajah suamiku itu sangat cemburu sehubungan dengan adanya Salim, laki-laki lain di rumahku yang sudah dewasa. Ya, terus? Lalu solusi kata Muhammad adalah susuilah si Salim itu katanya. Anda tahu itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, pantesan masih Islam. Begini. Mau belajar dari abang mau belajar. Baik, silakan, begini. Jadi Muhammad menyuruh seorang wanita menyusui laki-laki yang sudah dewasa, tetapi laki-laki itu bukan suaminya. Ya, terus? Kalau kita menggunakan standar yang sama, berarti Muhammad menyuruh suatu perbuatan cabul nggak? Menyuruh perbuatan cabul enggak? Nah, mulai standar ganda. Kalau orang lain yang bukan Muhammad yang nyuruh begitu berarti cabul nggak? Enggak, maksudnya ini peristiwa itu ada atau enggak? Ini saya mau belajar. Baik, ada atau enggak katanya. Baik. Memang mereka pantes Anda masih Islam, pantesan. Karena saya dicerdaskan sama Bang Edis karena kenapa saya kuat di Islam karena dicerdaskan sama Bang Edis. Baik. Kita akan kutipkan ya. Walaupun ini kita sering, tapi ini banyak orang Muslim tidak tahu ini hadis ini, teman-teman. Kita akan tunjukkan hadis-hadisnya. Ya, hadisnya bukan 1, 2 Bang, banyak Bang. Hadisnya itu banyak sekali. Ya. Makanya mau belajar dari Bang Edis nih, karena saya tertarik. Bang Edis sangat tertarik belajar apa itu tentang Muhammad gitu. Iya, saya sangat tertarik menyadarkan orang-orang Islam tentang kelakuan Muhammad, karena banyak orang Islam nggak tahu siapa Muhammad sesungguhnya. Baik. Dengan seperti itu saya semakin yakin dengan Muhammad gitu. Iya, karena Anda tidak tahu hadis ini. Nanti setelah Anda tahu ini, Anda semakin yakin ingin meninggalkannya. Baik. Saya bacakan ya Bang ya. Ya, siap. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Sebentar Bang. Hadis itu riwayatnya siapa? Saya tanya dulu. Riwayatnya hadis riwayat Muslim. Ya, siapkan. Ya. Baik. Terus lanjut. Jadi dikatakan begini. Lalu Nabi Muhammad berkata, siapa namanya istrinya Abu Huzaifah ini yang namanya Sahlah, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia. Disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa itu. Maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu pulanglah Sahlah. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Jelas? Hadis kedua. Hadis kedua. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu.
Aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri dari Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim sudah keluar masuk rumahku. Sedangkan ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu kepadanya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Hadis ketiga. Sama ini hadis ketiga. Ya, istri Abu Huzaifah datang menemui Muhammad. Ya, berkenaan dengan si Salim yang berada di rumah mereka. Bagaimana yang demikian itu? Nabi bersabda, susuilah dia. Salah bertanya. Bagaimana aku menyusui dia sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Ya, jadi hadis-hadis yang menyatakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui laki-laki yang sudah dewasa yang bukan suaminya, itu sudah nyata kebenarannya. Sekarang Anda setuju nggak dengan hadis-hadis tersebut? Nah, kabur. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu.
Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.